Ya, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu narasumber, Pak Thomas Raja dan para peserta Zoom, terima kasih kesempatannya untuk saya mewakili Bank Rakyat Indonesia untuk mempresentasikan terutama yang akan saya bawakan ini adalah terkait permodalan untuk kredit KUR, kredit usaha rakyat. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah berulang kali oleh narasumber sudah di-mention terus ya, bahwa pelayanan dari perbankan adalah dalam bentuk KUR. KUR sendiri itu seperti Bapak Ibu ketahui bahwa KUR ini yang merupakan salah satu bentuk support juga dari pemerintah kepada pengusaha-pengusaha UMKM dengan suku bunga yang cukup murah ya, cukup terjangkau, yaitu 6% per tahunnya. Sedangkan sebenarnya mungkin saya remind sedikit, sebenarnya KUR ini apa sih? KUR adalah pembiayaan kepada individu yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Unbankable. Nah, maksudnya usaha produktif ini adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa, Pak. Bapak Ibu, yang menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah dan bisa memberikan pendapatan bagi pelaku usahanya. Oke, mungkin next. Jadi tadi kuncinya adalah KUR itu diberikan kepada usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable ya Bapak Ibu semua. Nah, KUR itu bisa kita berikan dalam bentuk modal kerja dan investasi. Yang dimaksud modal kerja ini mungkin seperti pengadaan bibit, pengadaan mungkin tadi kalau dijelaskan bibit, pestisida, sedangkan dan juga ada dalam bentuk investasi. Nah, investasi ini apa sih? Investasi itu misal ini seperti dicontoh di slide-nya adalah menambah alat produksi ataupun perluasan usaha. Nah, ini yang perlu menjadi catatan penting juga, dan tadi saya lihat di chat-nya Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa nggak sih kalau di bank lain sudah mempunyai pinjaman mengajukan KUR ini? Kalau pinjamannya itu adalah pinjaman konsumer itu adalah KPR, KKB, kredit dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, itu dengan kondisi lancar ya Bapak Ibu, itu masih bisa diberikan KUR. Yang tidak bisa diberikan KUR adalah kredit-kredit yang digunakan untuk komersial, untuk mendukung usaha, misal kredit modal kerja di bank lain, atau sudah memiliki fasilitas KUR di bank lain. Nah, itu tidak bisa. Nah, ini poin pokok sektor usaha yang dibiayai: pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, pertamanan. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Ya, jelas Bu. Jelas Bu. Dengar Bu. Jelas Bu, jelas. Oke, tadi sektor usahanya adalah pertanian, perikanan, tadi saya nyampe mana? Konstruksi, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa, dan perdagangan. Lah, untuk porang sendiri kan masuknya di sini di pertanian. Jadi porang ini sangat bisa untuk dibiayai dengan kredit usaha rakyat. Next. Selanjutnya. Next slide. Oke. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa KUR ini diberikan kepada pelaku usaha yang produktif dan layak. Nah, kriteria layak untuk dibiayai ini seperti apa sih? Atau istilahnya adalah visible.
Nah, hukum tentunya tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku, yaitu usaha. Usaha yang dijalankan ini tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Terus kedua, pasar dapat dijual dan memiliki konsumen yang jelas. Terus yang ketiga, sosial ekonomi tentunya memberi manfaat kepada masyarakat, dan saya yakin porang ini dari penjelasan tadi kan sangat bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, terus produktif, menghasilkan keuntungan, dan yang terakhir adalah pengelolaan manajemen yang baik. Next slide. Nah, ini proses pelayanan KUR di kita, khususnya di BRI. Di BRI tadi sebenarnya sudah disampaikan secara clear ya, sangat jelas dengan Pak Didi tadi di awal. Nah, tapi ini saya remind lagi, permohonan KUR itu tadi secara individu di kami. Jadi misal pun tadi kolektif atau kelompok seperti yang disampaikan Pak Didi, tapi kami menganalisanya adalah menganalisa masing-masing individunya. Itu ya Bapak Ibu, jadi masing-masing individunya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya tentunya yang pertama pengajuan tadi saya sampaikan, pengajuan kredit secara individu, calon debitur melengkapi beberapa dokumen. Dokumen-dokumennya ini ada IKTP, kartu keluarga, izin usaha, rekomendasi atau izin lain yang diperlukan. Misal tadi yang Pak disampaikan di awal, izin-izinnya misal rekomendasi dari kepala desa atau rekomendasi dari perhutani misal, atau kalau yang di kita kan ada sudah melayani porang ini khususnya kalau di Jawa Timur tuh yang paling banyak di Madiun. Nah, itu ada surat rekomendasi dari perusahaan off-taker-nya. Itu terus setelah semua dokumen-dokumen untuk pengajuan kredit ini terpenuhi, maka nanti pihak bank tentunya akan memverifikasi baik data-data tersebut, legalitas usaha, maupun memverifikasi usahanya sendiri. Tadi disampaikan Pak Didi jelas bahwa, oh ya Bang nanti akan memastikan bahwa memang pelaku usahanya ini memang benar-benar mengelola atau memiliki lahan tersebut, dibuktikan dengan foto. Nah, nanti kita juga akan melakukan survei seperti itu. Survei ke tempat usaha maupun ke tempat usaha sih, yang pasti ke tempat usaha dari calon nasabah kita. Terus setelah kita melakukan verifikasi baik data maupun usaha, maka selanjutnya adalah tentunya persetujuan kredit. Kalau kredit tersebut kalau pengajuan tersebut menurut kami layak dan memenuhi ketentuan internal kami, tentunya akan ada persetujuan kredit dan penandatangan kredit. Kemudian setelah semua ditandatangani, nah itu kita akan mencairkan kredit tersebut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di situ ada pihak off-taker. Off-taker ini apa sih Bapak Ibu? Ini akan saya jelaskan ruang lingkup kerjasama ya. Yang pertama adalah Bank BRI, tentunya kita yang menyediakan pembiayaan, baik tadi modal kerja maupun investasi. Terus yang kedua adalah kelompok usaha, memberikan rekomendasi calon debitur yang layak untuk mengajukan kredit, melakukan koordinasi pengumpulan dokumen syarat kredit sebagai collection agent. Tadi ini yang seperti disampaikan Pak Didi di awal tadi. Nah, off-taker ini adalah perusahaan-perusahaan yang membeli hasil produk dari pembudidaya, bukan pembudidaya kalau di kita, adalah petani ya, petani porang tadi, terus menyalurkan hasil pembayarannya itu ke rekening debitur di BRI, dan 3, memotongkan pembayaran ke rekening debitur BRI untuk pembayaran kredit. Ini kalau memang ada perjanjian kerjasama Bapak Ibu, misal kami dengan off-taker. Next. Nah, di kami sendiri, kami membagi ada 2, KUR itu adalah KUR mikro dan KUR kecil.
kur mikro dan kur kecil. Sebenarnya kita ada lagi kur super mikro. Kur super mikro itu adalah plafon kreditnya sampai dengan 10 juta. Kalau kur mikro ini 10 juta sampai dengan 50 juta, kalau kur kecil adalah 50 juta sampai dengan 500 juta. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Andri di awal atau Pak Didi yang per individu dapat 50 juta itu kalau di kami masuknya adalah ke kur mikro. Nah, total akumulasi plafon kalau produksi ini non produksi itu 200 juta per penerima kur, kalau untuk kur kecil 500 juta per penerima kur. Jangka waktunya, kalau jangka waktu ketentuan ini adalah kur mikro kami adalah KMK 3 tahun, KI 5 tahun, kalau kur kecil KMK 4 tahun, KI 5 tahun. Nah, ketentuan jangka waktu ini kita benar-benar menyesuaikan dengan karakteristik dari bisnis yang akan kita biayai, Bapak Ibu. Kalau kemarin kami diskusi dengan cabang Madiun yang sudah membiayai orang ini, sebagian besar adalah jangka waktunya di 1 tahun. Mayoritas pembiayaannya sampai dengan 1 tahun. Nah, lama usaha di sini maksudnya adalah tadi kan ada pertanyaan juga, kalau kita benar-benar baru bisa tidak? Nah, untuk kur mikro ini, kur mikro maupun kur kecil, untuk nasabah-nasabah yang dapat dibiayai adalah nasabah-nasabah yang sudah menjalankan usahanya minimal 6 bulan. 6 bulan baru bisa mengajukan kur mikro maupun kur kecil. Sedangkan tadi yang saya sebutkan kita ada kur super mikro itu bisa usahanya di bawah 6 bulan, belum sampai 6 bulan bisa kita biayai, tapi dengan ada pendampingan khusus, atau kita memastikan tadi seperti kelompok-kelompok usaha yang kita sudah melakukan kerjasama. Terus tadi dokumennya sudah saya sampaikan di awal bahwa ada identitas, IKTP, KK, akta nikah, legalitas usaha, SIUP, TDP, NPWP. Terus tadi ada ketiga kalau ada surat rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait. Next. Nah, kalau ini penyaluran kur kami BRI ya di Jawa Timur. Target penyaluran kami itu di tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur itu 27,5 triliun, sampai dengan bulan April kami menyalurkan 10,7 triliun dengan 398.972 debitur. Jadi masih ada sekitar 17 triliun untuk yang harus kita salurkan sampai dengan di akhir 2021. Next. Nah, ini overview aja bahwa untuk komposisi penyaluran kur kami di sektor produksi adalah sebesar 45% dari total penyaluran. Hingga April 2021 kita telah merealisasi 40,5%. Next, Mbak. Next. Mungkin itu aja sharing dari kami. Dari Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Dan tadi ada pertanyaan mungkin dari Pak Ngakib ya, apakah kur ini sudah dibiayai di seluruh Indonesia gitu kurang lebihnya ya. Ya, kur ini adalah program nasional, jadi sudah dibiayai di seluruh Indonesia. Nah, siapakah yang membiayai? Itu adalah bank-bank himbara, bank-bank BUMN, dan bank-bank daerah. Misal kalau di Surabaya ini yang
tentunya yang menyelenggarakan yang menyalurkan kredit KUR ini ada BRI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, BNI. Kalau di kita ada Jatim, Bank Jatim itu adalah perbankan yang menyalurkan kredit KUR ini. Mungkin itu Pak saja sharing dari saya. Kurang lebihnya Bapak Ibu saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.